Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Teresia Henlong, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 9 dengan tema Sistem Pendidikan Negara-negara Maju. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada pertanyaan pertama, bagian A. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1. Nah, dapat kalian lihat artikel yang sudah saya tayangkan. Nah, artikel tersebut berjudul Recent Trend and Miscurious to Corporate Educational Inequalities in OECD Countries dan berfokus pada ketidaksetaraan pendidikan yang dialami negara-negara maju yang tergabung dalam OECD. Masalah utama yang diidentifikasi dari analisis teks di negara-negara OECD dikelompokkan menjadi 5 topik. Yang pertama, yaitu ketidaksetaraan di sekolah dasar. Yang kedua, reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas, misalnya beasiswa untuk latar belakang ekonomi rendah. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran. Keempat, legislasi terkait langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan di mana menjadikan perbaikan sebagai hak yang dijamin undang-undang. Yang kelima, peningkatan perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama bagian B, perbandingan masalah pendidikan OECD FIS SMP Negeri 1 Muara Lawa. Nama sekolahnya yaitu SMP Negeri 1 Muara Lawa, daerahnya di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, di sini saya merasakan ada persamaan dan ada perbedaan antara artikel tersebut dengan sekolah. Saya merasakan bahwa isu utama yang dibahas di artikel yaitu ketidaksetaraan pendidikan juga terasa di lingkungan sekolah saya meskipun dalam manifestasi dan fokus yang berbeda. Adapun analisis saya yaitu masalah utama dari OECD atau artikel persamaan di lingkungan sekolah saya dan perbedaannya. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan di sekolah dasar diperarah oleh latar belakang sosial ekonomi orang tua. Nah, di lingkungan sekolah saya terasa jelas kami melihat perbedaan besar dalam capaian belajar dan sikap antar siswa yang orang tuanya memiliki pendidikan dan ekonomi baik dibandingkan siswa dari keluarga kurang mampu. Ketidaksetaraan ini sudah muncul sejak fase anak-anak. Sedangkan perbedaannya, akar masalah lebih dasar di OECD ini masalahnya cenderung pada kualitas intervensi di sekolah. Di sekolah saya masalahnya seringkali ada kesenjangan akses dasar. Misalnya siswa tidak punya smartphone untuk tugas daring ataupun orang tua tidak punya waktu atau kemampuan untuk mendampingi belajar. Masalah yang kedua yaitu reformasi dukungan universitas atau sekolah. Nah, di sini terasa secara tidak langsung merupakan ini fokus pada universitas. Hal ini berdampak pada motivasi siswa. Di SMP kami melihat siswa dari latar belakang miskin kurang termotivasi atau kurang memiliki aspirasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena kekhawatiran biaya. Yang perbedaan yang kedua yaitu fokus jenjang. Masalah OECD berpusat pada higher education, pendidikan tinggi. Di Indonesia, sekolah dasar masih fokus memastikan siswa dari kelompok miskin menyelesaikan wajib belajar 9 tahun sebelum memikirkan beasiswa kuliah. Bagian yang ketiga yaitu legislasi dan hak untuk mengatasi ketidaksetaraan. Di sekolah saya, terasa dalam konteks kebijakan Indonesia memiliki undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan, misalnya di bagian BOS atau afirmasi. Namun implementasinya sering terhambat. Sedangkan perbedaannya di mana isu implementasi FIS legislatisasi negara OECD fokus pada menguatkan jaminan hukum agar perbaikan menjadi hak. Indonesia masih bergulat dengan aktivitas penyaluran dan akurasi data penerima manfaat dari kebijakan yang sudah ada. Yang keempat yaitu isu migran atau keberagaman sosial. Persamaannya tidak terasa dalam isu migran internasional karena daerah kami relatif homogen dan tidak menjadi tujuan imigran besar seperti Amerika Serikat atau di Eropa. Sedangkan perbedaannya diganti isu lokal. Masalah keberagaman di sekolah saya berfokus pada keberagaman budaya, suku antar daerah, atau keberagaman disabilitas atau ABK, anak berkebutuhan khusus yang menuntut
yang lebih baik. Baik, dari hasil analisis artikel tersebut dengan keadaan di sekolah dapat kita simpulkan, isu utama di negara OECD adalah ketidaksetaraan pendidikan yang juga merupakan masalah sentral di Indonesia. Perbedaannya terletak pada titik fokus dan intensitas masalah. Sementara negara maju berjuang keras mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi di tengah sistem yang sudah mapan atau misalnya mobilitas sosial yang melambat. Sekolah saya masih berjuang untuk mengatasi hal tersebut. Kita masuk pertanyaan kedua, yaitu paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, dapat kalian perhatikan yang sudah saya tayangkan pada layar, di mana ada sebuah artikel yang berjudul Recent Trend in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, menguraikan bahwa masalah utama pendidikan di negara maju atau OECD adalah ketidaksetaraan hasil pendidikan yang berburuk oleh faktor sosial atau ekonomi. Alih-alih fokus pada peningkatan keunggulan, negara-negara OECD kini berjuang untuk mencapai ekuitas secara stimulan karena ketidaksetaraan pendidikan ini dapat menghambat revitalisasi mobilitas sosial dan memperkuat jurang antar kelas. Kita masuk pertanyaan kedua bagian B. Bagaimana upaya negara OECD mengatasi ketidaksetaraan pendidikan tersebut? Berdasarkan analisis tag meaning terhadap makalah akademik, upaya yang dilakukan negara-negara OECD diklasifikasikan menjadi 5 topik kebijakan utama. Yang pertama yaitu mengatasi masalah ketidaksetaraan di sekolah dasar, di mana negara-negara OECD menyadari bahwa masalah ketidaksetaraan dapat memburuk sejak kehidupan sekolah anak-anak. Selanjutnya, tindakan fokus pada penyusunan pedoman atau panduan spesifik untuk mengatasi atau mengurangi ketidaksetaraan dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua yaitu reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas. Reformasi aktif di universitas seperti pembentukan sistem beasiswa bagi mahasiswa dari latar belakang berpenghasilan rendah, serta pembebasan biaya kuliah untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan di jenjang tinggi. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran. Menyarankan pengenalan sistem kebijakan yang secara realistis menerima dan mencerminkan keberagaman sosial, seperti keberagaman budaya dan ras, yang dibawa oleh para migran dan mengembangkan kebijakan pendidikan berdasarkan keberagaman tersebut. Yang keempat, legislasi mengenai langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan. Nah, langkah-langkah konkret untuk ketidaksetaraan pendidikan harus dijamin secara hukum di undangan agar menjadi hak tunggal. Selanjutnya, ini menekankan perlunya negara menjamin manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang menderita ketidaksetaraan pendidikan melalui promosi perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja, di mana fokus pada kebutuhan akan tunjangan terpisah dan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Kita masuk pertanyaan kedua bagian C, keterkaitan isi artikel ini dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302, di mana pada modul 7 membahas tentang sistem pendidikan negara-negara maju adalah sebagai berikut. Nah, fokus pergeseran isu sentral. Yang pertama, artikel ini berfungsi sebagai pemburuan kritis yang sangat relevan untuk modul 7, mungkin membahas struktur dasar sistem pendidikan di negara maju, wajib belajar atau jenjang. Namun artikel ini menunjukkan bahwa isu sentral negara maju saat ini telah bergeser dari masalah akses yang atau sudah tercapai menjadi masalah ekuitas dan hasil. Yang kedua, analisis kritis mobilitas sosial. Artikel ini menyajikan poin penting bahwa pendidikan di banyak negara maju tidak lagi berfungsi sebagai tangga yang membantu mobilitas sosial, melainkan dianggap sebagai penyebab utama polarisasi sosial. Analisis ini sangat krusial dalam studi komparatif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang sistem pendidikan di negara maju. Yang ketiga yaitu konsep keseimbangan, excellency, dan equality. Model 7 pasti membahas bahwa tujuan kebijakan pendidikan adalah mencapai keunggulan dan ekuitas secara bersamaan. Artikel ini memperkuat konsep tersebut
dan menyoroti kesulitan dalam menerapkan kedua konsep ini secara seimbang di tengah realitas sosial. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang sesuai dengan materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaiannya yang tinggi dalam skor PISA. Berdasarkan artikel School Curriculum in Japan, materi pengayaan sesi 9.2, sistem pendidikan di Jepang khususnya yang berkaitan dengan kurikulum memiliki hubungan erat dengan hasil pencapaian tinggi negara tersebut dalam skor PISA. Berikut adalah uraian mengenai sistem kurikulum Jepang dan keterkaitannya dengan skor PISA. Kurikulum yang pertama, kurikulum nasional Jepang, yaitu kurikulum nasional yang dikenal dengan nama Course of Study. Kurikulum ini sangat sentralisasi dan dikembangkan berdasarkan konteks masyarakat dan politik lokal Jepang. Yang kedua, hubungan kurikulum dengan skor PISA. Meskipun sistem pendidikan Jepang telah lama dianggap memiliki hasil yang baik secara intrinsik, laporan PISA dari OECD memiliki efek yang besar pada arah pendidikan Jepang. Hasil PISA menjadi perhatian utama bagi pemerintah Jepang, terutama ketika terjadi penurunan peringkat dalam penilaian PISA sebelumnya. Yang ketiga, implementasi kurikulum dan respon terhadap PISA. Pemerintah Jepang mengambil tindakan langsung untuk merespon hasil PISA melalui revisi kurikulum. Kita masuk pada implementasi kurikulum di Jepang. Yang pertama yaitu revisi kurikulum 2008 sampai 2009. Nah, revisi kurikulum yang dilakukan pada periode 2008 sampai 2009 secara eksplisit merupakan respon terhadap keterampilan anak-anak yang diukur oleh PISA atau yang disebut dengan kompetensi kunci atau key competency. Yang kedua, fokus pada kompetensi kunci di mana PISA tidak hanya mengukur pengetahuan faktual tetapi juga kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis yang disebut key competency dengan merevisi kurikulum agar selaras dengan kompetensi kunci ini. Jepang memastikan bahwa sistem pendidikan mereka mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan standar internasional. Yang ketiga, penanaman sumber daya manusia. Pemerintah Jepang secara konsisten menempatkan pentingnya penanaman sumber daya manusia yang diperlukan untuk bersaing di komunitas internasional. Fokus kurikulum pada kompetensi kunci PISA adalah bagian dari strategi ini untuk memastikan daya saing global. Nah, secara keseluruhan, sistem kurikulum Jepang memiliki hasil pencapaian PISA yang tinggi karena pemerintah secara proaktif dan reaktif merevisi kurikulum untuk secara langsung mengukur dan meningkatkan kompetensi yang menjadi fokus utama dalam penilaian internasional seperti PISA. Nah, itu tadi pemaparan saya terhadap pertanyaan di diskusi 9 ini.